Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Aulia Dwinanda Fija dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Di sini saya akan menjelaskan jalur metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kita sudah mempelajari bagaimana glukosa diubah menjadi energi. Namun, sebenarnya tidak hanya glukosa yang menjadi sumber energi. Sumber energi juga sebagian besar kalori dalam bentuk lemak, protein, pati, sejenis polisakarida, serta sukrosa dan disakarida lain. Semua molekul organik dalam makanan dapat dimanfaatkan oleh respirasi seluler untuk membuat ATP. Glikolisis dapat menerima berbagai macam karbohidrat untuk katabolisme. Dalam saluran pencernaan, amilum dihidrolisis menjadi glukosa yang kemudian dapat diuraikan dalam sel oleh glikolisis dan siklus asam sitrat. Begitu juga dengan glikogen, yaitu polisakarida yang tersimpan dalam sel hati dan otot. Glikogen bisa dihidrolisis menjadi glukosa di antara waktu makan sebagai bahan bakar untuk respirasi. Secara umum, glikogen hati ini akan habis terpakai sekitar 10 sampai dengan 18 jam tergantung aktivitas yang dilakukan. Pencernaan disakarida termasuk sukrosa menghasilkan glukosa dan monosakarida lain sebagai bahan bakar respirasi. Protein juga bisa dijadikan sebagai bahan bakar, namun harus dicerna dulu menjadi asam-asam amino penyusunnya. Sebagian besar asam amino sebenarnya akan digunakan oleh organisme tersebut untuk membangun protein baru. Sebelum asam amino dapat menjadi bahan bakar respirasi, gugus amonianya harus dibuang melalui proses deaminasi. Zat buangan bernitrogen ini diekskresikan dari hewan dalam bentuk amonia, urea, dan produk-produk sisa lainnya. Asam amino selanjutnya diubah oleh enzim menjadi intermediate pada glikolisis dan siklus asam sitrat. Katabolisme juga bisa memanen energi yang tersimpan di dalam lemak, yang diperoleh dari makanan maupun dari sel-sel cadangan lemak dalam tubuh. Lemak dicerna menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol diubah menjadi gliseridenida 3-fosfat, suatu intermediate pada glikolisis. Sebagian besar energi pada lemak disimpan dalam asam lemak. Asam lemak selanjutnya mengalami proses beta oksidasi menjadi fragmen berkarbon 2 untuk selanjutnya masuk ke siklus Krebs melalui asetil CoA. NADH dan FADH2 yang dihasilkan selama oksidasi beta dapat memasuki rantai transport elektron sehingga lebih banyak lagi ATP yang dihasilkan. Lemak merupakan bahan bakar yang sangat bagus karena sebagian besar struktur kimianya dan kandungan elektron-elektronnya yang berenergi tinggi. Jika dibandingkan dengan karbohidrat, 1 gram lemak yang dioksidasi oleh respirasi menghasilkan ATP 2 kali lebih banyak daripada 1 gram karbohidrat. Hal ini juga berarti orang yang hendak menurunkan berat badannya harus bekerja keras untuk mengikis lemak yang disimpan dalam tubuhnya karena banyaknya sekian kalori yang tertumpuk dalam lemak. Saat seseorang kelaparan, glukosa dalam darah sudah hampir habis. Ketika glukosa darah habis, maka cadangan glikogen yang tersimpan di hati dan otot akan diuraikan menjadi glukosa untuk membentuk energi. Setelah glikogen habis digunakan, baru kemudian terjadi pembakaran lemak tubuh yang akan diuraikan menjadi gliserol dan asam lemak untuk menghasilkan energi. Saat cadangan glukosa habis dan cadangan lemak habis, maka tahapan paling akhir adalah penggunaan simpanan protein yang ada di sel-sel otot. Namun sebaliknya, saat konsumsi makan dalam jumlah berlebih, maka berbagai macam zat makanan tersebut dapat tersimpan dalam bentuk glikogen, lemak, ataupun protein. Misalnya, manusia dapat membuat asam amino non-esensial dalam protein dengan cara memodifikasi senyawa-senyawa yang dialihkan dari siklus Krebs.
Ada juga beberapa asam amino yang memang harus diperoleh langsung dari makanan, disebut dengan asam amino esensial. Selain itu, glukosa juga bisa disusun dari pirufat dan glukosa akan disimpan menjadi glikogen. Sedangkan asam lemak dapat disintetis dari asetil CoA. Salah satu prekursor utama lemak juga bisa berasal dari senyawa intermediate yang dihasilkan dalam glikolisis, yaitu dihidroksiaseton fosfat. Sehingga, jika kita mengkonsumsi lebih banyak makanan daripada yang kita butuhkan, kita akan menyimpan lemak meskipun makanan kita bebas lemak. Metabolisme memang serba bisa dan lihai dalam beradaptasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.